Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sajono Pertama. Dari kelompok 4, saya akan menjelaskan biografi dan teori Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Madure, Kanada 4 Desember 1925. Ia adalah seorang psikolog. Ia menerima gelar sarjana muda di bidang psikolog dari Universitas of British of Columbia pada tahun 1949. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Universitas Noah dan meraih gelar PhD pada tahun 1952. Pada tahun 1953, ia mulai mengajar di Universitas Stanford. Hingga saat ini, ia masih mengajar di Universitas Stanford. Bandura meneliti beberapa kasus, salah satunya yang kenakalan remaja. Menurutnya, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Dalam teorinya, Bandura menekankan dua hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasi, 1. Atensi atau perhatian, 4. Motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Iksan Fajari Kusmana dari BK2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses perilaku kognitif, di mana ada 4 proses perilaku kognitif. Yang pertama itu perhatian. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek memberi perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, dan sikap, dan lain-lain yang dimilikinya. Yang kedua itu mengingat. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. 3. Reproduksi. Setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, subjek dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, motivasi. Dalam fase ini, pengamatan akan termotivasi meniru model, karena mereka merasa dengan berbuat seperti model, mereka akan memperoleh kekuatan atau pujian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi Roni Nur Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari teori belajar Albert Bandura. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pemodelan. Pemodelan merupakan konsep dasar dari teori belajar Albert Bandura. Menurut Bandura sendiri, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku dari orang lain. Seseorang belajar, menurut teori ini, dilakukan dengan mengamati tingkah laku orang lain atau model. Hasil pengamatan tersebut kemudian dimantapkan dengan cara menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman yang lama atau secara mengulang-ulang kembali. Nah, untuk pembelajaran melalui proses pemodelan ini ada 4 fase, yaitu 1. Fase atensi. Fase pertama dalam proses pembelajaran dari pemodelan ini yaitu memberikan perhatian pada suatu model. Pada umumnya, seseorang memberikan perhatian pada model yang menarik, populer, atau yang dikagumi. Yang kedua yaitu fase retensional. Nah, pada fase ini bertanggung jawab atas pengkodean tingkah laku model dan menyimpan kode-kode itu pada ingatan atau dalam memori jangka panjang. Nah, pengkodean sendiri yaitu proses pengubahan pengalaman yang diamati menjadi kode memori. Arti penting dari fase ini adalah bahwa si pengamat tidak akan memperoleh manfaat dari tingkah laku yang diamati ketika model tidak hadir, kecuali apabila tingkah laku itu dikode dan disimpan dalam ingatan dan digunakan pada waktu di kemudian hari. Yang ketiga yaitu fase reproduksi. Dalam fase ini, kode-kode dalam memori membimbing penampilan yang sebenarnya dan tingkah laku yang baru diamati. Derajat ketelitian yang tertinggi dalam belajar mengamati adalah apabila
tindakan terbuka mengikuti pengulangan secara mental. Pada fase ini juga, si model hendaknya memberikan umpan balik terhadap aspek-aspek yang sudah benar ataupun pada hal-hal yang masih salah dalam penampilan. Untuk fase yang terakhir yaitu fase motivasional. Pada fase ini si pengamat akan termotivasi untuk meniru model, sebab mereka merasa bahwa dengan berbuat seperti model, mereka akan memperoleh penguatan. Memberikan penguatan untuk suatu tingkah laku tertentu akan memotivasi si pengamat atau pembelajar untuk berunjuk perbuatan. Nah, itu adalah materi tentang pemodelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Nur Aulia Hilalia. Saya di sini akan sedikit membahas mengenai pengaplikasian teori sosial Albert Bandura. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit contoh, seperti misalnya ada seorang guru yang mulai memberikan dan menyampaikan sebuah materi pembelajaran, lalu terdapat siswa yang mulai memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Pada teori belajar sosial Albert Bandura, fase ini disebut dengan fase perhatian karena siswa mulai memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya setelah fase perhatian, siswa akan mulai mendapatkan informasi baru dan bahkan mulai mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, pada fase ini disebut dengan fase retenasi atau fase pengingat. Nah, setelah itu ketika siswa sudah mendapatkan informasi baru dan mulai mengingat materi-materi yang telah disampaikan oleh guru, guru akan meminta siswa untuk mengungkapkan dan menyampaikan kembali materi pembelajaran yang sudah dibahas atau yang telah disampaikan oleh guru. Nah, ketika siswa mulai dapat mengungkapkan dan menyampaikan, maka di sini disebut dengan fase reproduksi. Selanjutnya, ketika siswa sudah mampu mengungkapkan dan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh guru dengan baik dan benar, maka di sini guru bisa memberikan sebuah imbalan. Imbalan tersebut berupa pujian ataupun hadiah bagi siswa yang telah mampu mengungkapkan dan menyampaikan materi dengan baik dan benar. Nah, sebenarnya imbalan ini sangat penting dalam pembelajaran karena imbalan ini dapat memotivasi siswa untuk senantiasa selalu belajar. Karena dengan ada imbalan ini, maka si siswa akan mendapatkan sebuah tujuan dan motivasi untuk terus belajar. Jadi di dalam pengaplikasian teori belajar sosial Albert Bandura terdapat 4 fase, di mana yang pertama yaitu fase perhatian, yang kedua fase mengingat, yang ketiga fase reproduksi, dan yang keempat yaitu fase penguatan. Baik, semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat kita contoh ketika nanti kita berada pada lingkungan sekolah. Mungkin pembahasan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.